kali ini aku seneng banget, apalagi bisa ketemu teman-teman baru di periode kali ini. Kita juga bisa kerja sama bareng di banyak-banyak proker yang ada di FX di periode kali ini khususnya. Terutama aku juga punya jabatan yang berbeda dari periode sebelumnya. Jadi aku punya kesempatan yang lebih oke lagi buat kenal kalian lebih dalam. Alasanku selama jadi periode 2025 jadi komite 2025 itu banyak banget ya. Karena menurutku kalian tuh udah jadi kesan banget buat aku. Kenapa ya? Kalian itu udah jadi keluarga aku yang kedua di sini. Kalian udah apa ya, bener-bener buat aku ngerasa gak sendirian. Terus aku ngeliat komite yang awalnya, oh aku bisa nggak ya dekat sama komite-komiteku yang sekarang. Aku bisa nggak ya nembus dinding mereka yang kuat. Apalagi ada beberapa komite yang benar-benar introvert banget. Terus emang apa ya, dari jadinya tuh kalau nggak dideketin secara intens itu susah. Tapi alhamdulillah aku ngerasa oke, anak-anakku sekarang aku bisa deket sama mereka. Terus apa ya, selama jadi komite ini tuh ya aku rela gak pulang karena aku demi efek. Kesan menjadi komite 2025 pastinya happy ya, apalagi kenal kalian semua. Terus juga di sini kan kita nggak cuman proker-proker aja, tapi bakal ada seru-seruan juga. Dan itu menurutku termasuk momen yang salah satu momen terindah di selama hidupku. Jadi kesan buat aku selama jadi komite di 2025 itu membantu aku banget buat ngembangin pengalaman di organisasi dan juga membangun relasi di semua lingkungan kampus. Kesan aku selama jadi komite 25 tuh senang pastinya, terus banyak banget pengalaman yang aku dapat, terus dapat keluarga baru juga. Kak Randy, makasih buat kalian, makasih juga udah mau ngertiin aku, mau maklumin aku kalau misal aku kehilangan atau apa. Intinya seru sih 2025 ini. Untuk kesan aku buat jadi komite 25 itu senang banget. Terus habis itu apalagi jadi 2 periode ini di sini tuh buat aku apa ya, berkesan banget buat aku. Kesan menjadi komite 2025 yaitu tentunya sangat senang sekali bisa kenal kalian semua dan kita bisa menyelesaikan satu periode ini dengan sangat-sangat baik dan kita semua happy. Tentu saja senang sih karena kita juga nambah teman ya. Kalau dilihat di positifnya itu banyak banget kesannya, cuma yang aku notice adalah kita bisa berkembang lebih baik lagi dari satu periode itu kalian ke kedua periode kan lebih menjadi lebih baik lagi. Itu kalau kalian benar-benar manfaatin 2 periode ini. Kesanku di periode kali ini tuh apa ya, sangat hebat banget untuk komite 2025 karena dalam melaksanakan prokernya meskipun ada banyak hambatan tapi sedikit banget aku ngedengerin kayak apa ya, sambatan-sambatannya gitu. Buat aku di satu periode ini tuh seneng banget karena aku punya anak-anak yang sehebat itu. Pesanku pas jadi komite tahun 2025 itu lumayan banyak. Salah satunya itu kayak tambah wawasan aja sama juga kan mereka juga ilmunya pastinya lebih besar ya, mungkin ada yang bisa bahasa Inggris itu aku kayak belajar dari komite lain juga. Oke, momen yang buat aku ngerasa dekat sama periode kali ini mungkin dimulai dari YME ya, karena aku di sana jadi SC Humas dan alhamdulillahnya banyak teman-teman dari Humas bisa lanjut sampai periode kali ini. Jadi aku juga lebih gampang ngedeketin kalian sebagai komiteku gitu. Untuk momen-momen menurutku semuanya yang sama proker itu sangat bermanfaat sama aku sama teman-teman semuanya lain. Jadi kalau disuruh mikir momen apa yang paling berkesan, itu semuanya berkesan. Apalagi yang buat deket sama teman-teman, buat bisa ngobrol, apalagi buat bercanda. Ini tuh aku sangat suka banget ngobrol sama mereka, untuk bersatu ngobrol kelompok dan juga buat apa ya, istilahnya tuh mendekat lah. Momen yang membuat aku deket sama satu periode itu menurutku rapat, karena di rapat itu kan kita mengharuskan kita untuk menyampaikan progresnya tiap
Nah, hal itu pasti nanti kan ada tanya jawab. Nah, di tanya jawab itu kan harus 2 periode. 2 periode itu mengharuskan untuk bertanya. Nah, dari interaksi itu atau dari interaksi kecil itu bisa membuat kita tuh nggak canggung gitu antara satu sama lain, apalagi pas nanti ketemu. Sebenarnya kalau momen yang membuat aku deket itu pas waktu kita ngejalanin proker sebenarnya. Jadi ketika kita banyak interaksi, otomatis kita bakal membangun lebih banyak kedekatan. Momen yang bikin aku deket sama anak-anak tuh mulai dari CC sih sebenarnya, karena kan kita kelompokan terus diacak-acak gitu kan, jadi bisa ngobrol sama yang beda divisi, terus ngobrol sama anak-anakku juga, apalagi pas IC itu aku seneng banget pas lagi ngoreksi bareng. Itu ternyata bukan PJIC doang yang ikut, tapi semua anaknya Randy, jadi aku jadi deket banget gitu sama anak-anakku, terus sama komite lain juga. Momen yang berkesan kalau misalkan buat deket sama anak satu periode itu paling mulainya itu waktu kita gibah di R&D di cafe, itu mulai jadi deket banget sama anak-anak satu periode terutama R&D. Satu momen yang paling berharga buat aku yaitu waktu proker Primo. Itu menurutku adalah proker pertama yang bikin aku kenal kalian semua, bisa deket sama kalian semua. Karena jujur sebelumnya di ME aku kurang kenal sama kalian semua, kurang berbaur. Aku ingat itu saat ngajar ya. Contohnya ketika aku ngajarin anak IC itu kan ada mentor kan, itu walaupun deketnya itu nggak banyak, cuma ada beberapa anak yang menurutku bisa tak deketin waktu jadi antar IC. Momen yang membuat dekat itu ya dalam melaksanakan proker juga itu. Dalam melaksanakan proker, entah itu proker yang wajib atau proker atau kumpul-kumpul biasa lah. Seperti dekat banget, seperti keluarga sendiri. Apalagi dengan PR dalam menjalankan tugas-tugasnya. Aku sangat berkesan banget sih. Momen yang bikin aku deket sama satu periode itu waktu video profil, dimana kita itu rencanain video profil bareng. Terus waktu hari H video profil itu aku melihat dan aku ngerasain kalau aku semakin dekat sama anak satu periode. Yang pertama itu pas jadi LO. Kenapa pas jadi LO itu aku itu kan first time ya jadi LO yang bisa merekatkan anak-anaknya sampai jadi komite selanjutnya. Nah, di situ aku merasa paling dekat, apalagi pas after di ME. Nah, pas after di ME itu aku kayak ngerasa, wih, anak-anak ini tuh seru banget loh, dan aku wajib kayak ngajak mereka sampai jadi komite selanjutnya. Nah, itu momen yang paling aku nyes, kayak aku bisa ngajak anak-anak sampai ke komite itu lebih banyak dari yang lain gitu. Buat periode kali ini aku ucapin terima kasih banyak atas kerja keras kalian di seluruh proker, atas partisipasinya juga. Terus juga terima kasih karena mau nurunin ego kalian buat gabung sama-sama sama kita di sini di setiap prokernya. Satu hal yang mau aku sampaikan buat Komite 25, jangan pernah lupain efek ya. Satu periode ini tuh cukup banget berkesan, dan aku harap kalian selalu ingat efek sampai kapanpun, karena efek termasuk masuk keluarga kalian, best moment kalian ever. Sekarang ya. Oke, jadi pesan aku buat satu periode, yuk join buat ikut 2 periode bersama periodenya Zaskia dan Rasika. Dan aku buat kalian sih terutama mau ngucapin terima kasih karena kalian udah jadi partner aku buat berkembang, jadi teman buat aku selama di efek ini. Semoga kalian lanjut juga periode. Buat anak satu periode aku nyampein makasih banyak udah mau join di efek, udah mau berkembang bareng sama kita. Satu halnya itu adalah thank you so much udah gabung ke efek, udah mau jadi bagian dari efek, udah mau nyuksesin proker-prokernya efek yang menurut kalian mungkin berat banget. Thank you guys. Pesan buat
periode pertama, aku harap kalian tetap semangat dan jangan lupa kalau ketemu di fakultas atau dimanapun jangan lupa nyapa ya. Selalu tersenyum ya, karena mungkin nanti banyak proker yang besar itu pasti kalian bad mood banget ya. Tapi jangan menyalurkan energi negatif kalian ke orang lain. Jadi aku harap kalian bisa terlalu senyum, kemudian selalu bahagia gitu. Biar anggota lainnya itu ikut merasakan kebahagiaan kamu. Satu pesan untuk satu periode itu makasih banget udah ngedukung kami di yang 2 periode, mendukung dalam menjalankan proker-proker kami. Aku sangat berterima kasih banget. Pesan buat satu periode itu makasih udah milih efek sebagai tempat kalian berkembang. Terus aku mau ngucapin makasih banget buat anak Infokom karena mereka memilih Infokom dan mereka untungnya nyaman di Infokom. Mungkin kalian kerjanya bagus sih lumayan, tapi ya mungkin kalau ada yang mau lanjut itu lebih bagus, kayak dapat eksperimen lebih gitu loh. Apa sih, kayak nambah wawasan juga, nambah teman-teman baru, apalagi sama orang-orang baru. Mungkin kalian rasanya kayak nggak mau, aku nggak mau lanjut kayak lanjut proker atau lanjut apa gitu, nggak mau mikir yang gimana-gimana.